Amuna kamanami nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nang marsaur hita marhiti hata ni dibata di parjupangata tagasui jumolo mahita martangyang nahohom. Martangyang mahita. Dibata Jehovah moliati rohanami Tuhan lutuan di balas sodo pehami lau marsaur doto marhiti hatam. Ipe parsahalai hami ramoti parbadia jala pakulingi hami asa unang mappar rohanami unang gabidau holang hami siakko ay godang nama bek kami sipata holsoan madili gariada pangotak kopiton mabahen hami gabe dang raro hanami marsabdotto alai moliate madi pengoto ganuk minggu marhite hatam ope obason nang tengono nami doho asimaroham sarmaho marhiti toddi parbadia pakulingi hami di bagasat toddim marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani dibata nasahat tu persaurata diobason hujahama dihita patorang na sian bahasa Indonesia sian Lukas 20 ayat 20 sahak royak 26 sama nama padok. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan pengajarmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, bapak-bapak, suka atau tidak suka, kita di dunia ini menghadapi banyak orang yang bersikap tidak tulus. Banyak orang yang licik. Memang kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kata Yesus. Tetapi kita hanya tulus tanpa memiliki kecerdikan, maka kita akan menjadi orang yang lugu, yang mudah diperdayai orang lain. Di sisi lain, bapak-bapak, jika kita hanya cerdik tanpa ketulusan, maka kita akan menjadi orang yang licik, penuh dengan tipu daya dan muslihat bagi keuntungan diri sendiri. Dalam nas ini perjumpaan Yesus para Farisi, imam-imam kepala yang selalu mencari kesalahan-kesalahan terhadap diri Yesus. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus sebagai ancaman serius bagi mereka. Itu sebabnya mereka mencoba menjerat Yesus dan memata-matai, bahkan mengajukan pertanyaan kepada Tuhan kita. Pertanyaan yang licik, yang seakan-akan menyanjung Tuhan, tetapi justru pertanyaan menjebak. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu pertanyaannya. Akan tetapi Yesus mengetahui apa maksud ucapan itu, apa yang di hati mereka yang licik. Tuhan tahu, dapat membaca, sehingga dia mengambil contoh, mengambil koin akan gambar dan tulisan kaisar. Kalau begitu, Tuhan berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Artinya, bapak-bapak, memberi kepada yang berhak, yaitu kaisar, dan memberi sesuatu segenap hidup kita kepada Tuhan.
bahwa kita mengetahui dengan benar apa yang menjadi milik Allah dan apa yang menjadi hak milik pemerintah. Inilah tanggung jawab orang-orang percaya, saudara-saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah dan warga negara di dunia ini, kedua kewajiban itu harus dilakukan selagi masih hidup di dunia ini. Dan akhirnya pertanyaan para Farisi ahli Taurat, mereka terdiam dan sadar bahwa kelicikan mereka tidak ada artinya di hadapan Yesus. Dengan pengajaran ini kita diingatkan untuk lebih cerdik dari orang-orang licik dengan menekankan sikap tulus yang harus kita miliki. Dan bahkan Yesus membuka kedok mereka akan kemunafikan. Mereka mengakui solidaritas sebagai umat Allah yang tertindas, tetapi tidak malu berbisnis dengan uang Romawi dan ambil muka terhadap penjajah Romawi. Inilah yang dikatakan bermoral ganda, bapak-bapak. Merasa suci di bait Allah, namun bermain kotor di luar gereja. Hidup kita seperti orang Farisi yang kelihatan suci, namun penuh dengan kemunafikan. Kita menasihati orang lain, tetapi kita sendiri menjadi pelaku. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, apa yang harus kita perbuat? Orang munafik selalu memakai topeng, dan di balik topeng itu terdapat kepura-puraan kebohongan, bahwa berbohong itu dibenci Tuhan dan tidak dipercaya sesamanya. Melalui pengajaran ini kita ditekankan bahwa Yesus mengutuk kesengsaraan ketamakan dari para hamba uang dan meminta mereka memakai bagian dari harta membayar pajak dengan sukarela tanpa keberatan. Orang Kristen yang sejati patut berdoa bagi pemimpin bangsa agar pemerintah berjalan seturut dengan kehendak Allah, karena mereka juga dipilih oleh Allah. Roma 13. Dalam hidup ini kita diharapkan kejujuran, jangan ada dusta di antara kita. Dengan kejujuran maka kita boleh berdiri dan tunduk di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dalam bertindak dan berhadapan, kita harus melihat sikap kita kepada pemerintah, tetapi jangan mengambil muka. Karena sifat seperti itulah kemunafikan dan sifatnya temporer. Suatu waktu akan menjadi jelas, saudara-saudara, dan terbuka, bisa membuat seseorang menjadi malu dan terdiam. Khusus untuk konteks ini, firman Tuhan mengajarkan kita dari renungan ini. Yang pertama, jangan mencari-cari kesalahan orang lain dengan pertanyaan menjebak. Buanglah kemunafikan dari hidup ini, karena orang akan mendidik kita seolah-olah kita yang paling jujur, bukan? Penuhi kewajiban bapak-bapak apa yang harus dipenuhi terhadap pemerintah, terhadap gereja. Sebagai warga negara yang baik lebih dulu tahu kewajiban daripada haknya. Maka kita juga tuntut membayar pajak, memberi persembahan yang wajib terhadap gereja kita. Yang berikut, berilah pertanyaan dan jawaban yang enak dan didengar. Bukan hanya sekedar basa-basi, Bapak. Setelah perjumpaan terhadap sesama. Dan yang kelima, biarlah Tuhan dipermuliakan lebih daripada hormat kita terhadap pemerintah, karena pemerintah yang baik berasal dari Allah, dan kita harus mengingat Kisah 5:29 menyebut kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Kita berdoa. Moliate marohanami Tuhan di palosodo hami tumayo katam parsahalai ma huriam kaama sudena natumangu katam asa boi denggap parange hata hobar tulomon roham jala marsuara nalabok jala bui turut na patuk si pasaha atau tu bangso negara dohot tu huriam mamelehon naung dumengkan pasu-pasu hatam pasu-pasu nahami begisa dada hola sitang katami hami alasilo katami mahami mangasahon Kristus Yesus martangiak kami Tuhan muliati Tuhan. Amin.